Apa hikmahnya jamaah sekalian? Bayangkan ibu dan bapak, Pak Bupati 15 tahun dia berpura-pura menjaga kehormatan. Berapa? 15 tahun. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita satu hari tidak membuka aib orang lain? Ustaz, kalau KPK kan ingin membuka, itu lain. Kalau KPK dia ingin memang membongkar semua korupsi, itu karena demi kemaslahatan. Ini membuka aib yang dimaksudkan sanggup dia tahan selama 15 tahun. Kita kadang-kadang satu hari, 2 hari kalau tidak membicarakan orang lain nggak bisa tidur. Halal bil halal berarti saling membersihkan, saling memaafkan depan. Artinya bersabar kita dengan pencegahan protokoler kesehatan, dan memang kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan corona yang terbayang, mati, jenazah, mayit, menjadi orang mati. Oleh sebab itu kita setiap hari zikrul maut, ingat kepada illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Yahoo. Alhamdulillah wa kafa. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma alhimna rushdana waftah qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Bupati dan Pak Wakil yang sama-sama kita hormati, pada saat ini beliau berdua memakai masker warna, saya tidak tahu Pak Bupati apakah itu Hanura atau tidak. Karena Pak TNI juga memakai warna hijau kan, sesuai dengan satkernya. Pak Bupati dan Wakil yang sama-sama kita hormati, demikian dengan para dinas, kemudian unsur Forkopimda, Pak Kementerian Agama, beserta para tokoh agama, pastor dan pendeta, para undangan BKMT, tokoh perempuan, dan kita semua yang berhadir. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah walaupun dalam masa corona. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Idul Fitri itu cuma 2 maknanya. Pertama, kata Idul Fitri itu adalah al-fitrah. Fitrah itu suci, kembali kepada kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua kita ini fitrah. Setiap bayi yang lahir dari perut ibunya fitrah. Tapi maaf Pak Bupati, kalau ada bayi lahir di Perancis, di Jerman, begitu bayi lahir, senang bayi itu, sebab mereka dikasih 5 kali lipat gaji, dikasih bonus. Kalau ada bayi lahir di Brunei, senang keluarga itu. Tapi ada satu bayi lahir, ketika dia lahir, tangisnya nggak mau berhenti. Di manakah bayi ini? Bayi ini tentunya di Indonesia. Begitu dia lahir, hutangnya sudah menumpuk, nggak mau dia diam. Begitu dia lahir sudah pakai masker, karena dalam masa corona. Intinya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita semua dalam keadaan suci, siapapun, apapun agama kita, Islam, Buddha, Protestan, Katolik, suci. Kembali kita kepada kesucian. Itu makna Idul Fitri yang pertama. Makna yang kedua adalah aftara yafturu iftar, berbuka.
Maka maaf Pak Bupati, umat Islam diharamkan berpuasa pada Idul Fitri, karena itu hari berbuka puasa. Nah, Idul Fitri yang kedua adalah hari kemenangan, hari berbuka, hari merayakan makan-makan, hari untuk bersilaturahim. Jamaah para undangan yang berbahagia, itulah makna Idul Fitri. Tapi ada suatu kisah Pak Bupati dan kita semua yang berhadir yang bisa kita ambil hikmah. Ada seorang ulama besar di abad 8 Masehi Miladiah atau di abad 2 Hijriah, namanya Hatim bin Unwan. Siapa namanya? Hatim bin Unwan. Tapi dia terkenal dengan nama Hatim Al-Asam. Al-Asam itu jamaah sekalian adalah gelar untuk ulama ini. Kenapa dia diberi gelar Al-Asam? Itu bahasa Arab, artinya tuli Pak. Tuli, peka. Kenapa ulama ini jamaah sekalian diberi gelar dengan Al-Asam? Suatu saat ada seorang ibu-ibu bertanya kepada ulama ini, "Ya Syekh, saya ingin bertanya." Bertanyalah Syekh ini, maaf, di akhir pertanyaannya dia buang angin. Buang angin dia. Lalu ulama ini, gawat, ibu ini nanti malu ini. Daripada malu ibu ini, maka dijaganya perasaan jamaat ini. Apa katanya? "Bu, coba diulangi pertanyaan. Telinga saya nggak mendengar." Jadi kata ibu ini, "Oh, syukurlah. Ulama ini tidak mendengarkan suara buang angin saya." Maka semenjak itu jamaah sekalian, ulama ini dikenal dengan ulama tuli selama 15 tahun. Kenapa 15 tahun? Orangnya belum meninggal. Setelah meninggal ibu-ibu ini, pidatolah sang ulama besar di abad kedua Hijriah ini, ulama Hatim Al-Asam. Dia katakan, "Bapak dan Ibu, di pemakaman ini saya sampaikan, selama 15 tahun saya pura-pura tuli, tidak mendengar, peka telinga saya. Gara-gara yang meninggal ini pernah berbuat buang angin, tapi saya tutupi. Sebenarnya saya tidak tuli, tapi karena ingin menjaga harga diri daripada jenazah ini, saya pura-pura tuli." Apa hikmahnya jamaah sekalian? Bayangkan ibu dan bapak, Pak Bupati, 15 tahun dia berpura-pura menjaga kehormatan. Berapa? 15 tahun. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita satu hari tidak membuka aib orang lain? "Ah Ustaz, kalau KPK kan ingin membuka." Itu lain. Kalau KPK dia ingin memang membongkar semua korupsi, itu karena demi kemaslahatan. Ini membuka aib yang dimaksudkan sanggup dia tahan selama 15 tahun. Kita kadang-kadang satu hari, 2 hari kalau tidak membicarakan orang lain, nggak bisa tidur. Nah, itulah bedanya kita dengan ulama Hatim Al-Asam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pada halal bil halal, ketika kita halal bil halal itu maknanya engkau halalkan semua dosamu, kekhilafanmu, dan saya halalkan juga seluruh khilaf dan salahmu. Halal bil halal berarti saling membersihkan, saling memaafkan, walaupun tidak berjabat tangan. Jamaah sekalian, oleh sebab itu terakhir, ada 3 cara merayakan Idul Fitri dalam firman Tuhan. Ada 3 cara beridul fitri dalam kitab. Pertama adalah khudil afwa. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Dan yang ketiga adalah wa'arid anil jahilin. Yang pertama, khudil afwa, berikan maaf. Maaf, jamaah sekalian, Pak Bupati, dan kita semua yang berhadir, tidak disebutkan minta maaf, karena memang berat. Kadang-kadang kita mau minta maaf tidak bisa, bersalaman tidak boleh, mau kita kirim SMS malu, WhatsApp malu. Tetapi
Tapi yang dikatakan firman Tuhan, firman Allah itu adalah khudil afwa, berikan maaf. Jadi jamaah sekalian, orang minta maaf atau tidak minta maaf, engkau lapangkan dadamu dan engkau maafkan dia. Inilah hamba Allah yang luar biasa. Jadi cara beridul fitri mengisi bulan Syawal yang pertama adalah khudil afwa, berikan maaf. Ini mental orang yang bertakwa yang luar biasa. Yang kedua adalah wa'mur bil ma'ruf, kembali ajak orang untuk kebenaran, kembali ajak orang untuk jalan Tuhan, kembali ajak orang untuk dekat dengan Allah. Wa'mur bil ma'ruf, maaf, masjid dan gereja sekarang sudah boleh dengan protokol-protokol kesehatan standar, ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kembali ajak orang kepada jalan kebenaran, wa'mur bil ma'ruf. Dan yang ketiga yang lebih penting jamaah sekalian, cara merayakan Idul Fitri dan bulan Syawal itu adalah wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahiliyah, dari kebiasaan bodoh. Kalau ada orang setelah bulan Syawal masih menggosip, tinggalkan. Kalau ada orang setelah Idul Fitri masih juga mencari-cari salah orang lain, masih membicarakan aib orang lain, itu bukan orang yang bertakwa, bukan yang kembali kepada laisal id liman labisal jadid walakinnal id at-taqwatut tajid. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu jamaah sekalian, pada Idul Fitri atau di bulan Syawal ini intinya adalah pertama, berikan maaf kepada siapapun, agama apapun dia. Yang kedua adalah ajak kembali orang untuk berbuat baik, karena tidak ada ruginya kalau kita berbuat baik. Dan yang ketiga adalah berpaling dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jahiliyah itu sebenarnya bukan bodoh artinya jamaah sekalian, tapi az-zulumat, kegelapan. Hati nurani kita tahu mana yang gelap, mana yang terang, mana yang menyesatkan, mana yang tidak, dan mana yang dilarang oleh hukum, mana yang tidak. Jika hati kecil kita berdetak, tinggalkan itu. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bodoh ataupun yang merugikan kita. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan halal bihalal Pemda Kabupaten Nias ini mendapat berkah dari Allah walaupun masa pandemi, ya, corona. Jamaah sekalian yang berbahagia, maaf, wabah ini cuma sekali 100 tahun. Tahun 1820 ada flu Spanyol, tahun 1920 ada wabah yang mendunia, dan pada puncaknya juga 2020. Inilah dia virus corona ini. Jadi ini cuma sekali 100 tahun. Kita bersabar saja. Mudah-mudahan umur kita tidak akan mendapatkan lagi wabah ini, COVID ini, karena umur kita tidak sampai 100 tahun ke depan. Artinya bersabar kita dengan pencegahan protokoler kesehatan, dan memang kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan corona yang terbayang, mati, jenazah, mayit, menjadi orang mati. Oleh sebab itu kita setiap hari zikrul maut, ingat kepada kematian. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah, dan virus ini cepat diangkat oleh Allah dari Indonesia. Khususnya tentunya kita tetap terpelihara di Kepulauan Nias. Amin amin ya rabbal alamin. Waffaqana Allah sabil khair, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu.